Jelang laga melawan Vietnam yang makin dekat, tentu saja membuat timnas mania makin gak sabar melihat gimana penampilan timnas Indonesia dengan komposisi yang sekarang. Dan harus diakui, kalau rasa optimis dan penuh harapan emang wajar dirasakan oleh masyarakat. Pasalnya dengan komposisi skuad timnas yang sekarang, jelas Indonesia punya segalanya untuk bisa melibas Vietnam. Terlebih Vietnam sendiri yang kemarin tiba di tanah air, rasa takjub ketika melihat latihan timnas Indonesia yang benar-benar sudah macam tim Eropa lagi pre-season alias santai tapi serius. Maka hal yang wajar jika Philippe Thiossier mencoba serealistis mungkin dalam menatap laga ini, mengingat tim Vietnam sendiri juga banyak ditinggal absen beberapa pilar utamanya. Timnas Vietnam diketahui sudah tiba di Indonesia kemarin. Tentu saja ini akan menjadi sebuah pertandingan yang sulit bagi pasukan Nguyen. Sebab selain harus melawan Indonesia yang banyak diisi pemain Eropa, Vietnam diketahui juga merasa jiper dengan atmosfer yang siap diberikan supporter Garuda di GBK. Meskipun begitu, publik tanah air juga tahu gimana jengkelinnya Vietnam. Mulai dari media yang tengil sampai kelakuan para pemainnya yang bak mau kungfu di atas lapangan serta provokatif. Namun sepertinya situasinya saat ini benar-benar akan berbeda. Yap, diketahui Vietnam sendiri sampai dibuat terkesan dengan cara Indonesia latihan. Di mana keberadaan pemain keturunan termaksud yang baru-baru macam Tom Haye, Choi Ses, dan Nathan Cho, sampai Ragnar Oratmangun membuat suasana latihan timnas Indonesia berasa seperti latihan timnas Belanda beneran. Dan soal jokes mereka akan melawan timnas Belanda, ya nggak sepenuhnya salah sih, karena bagaimanapun kebanyakan pemain keturunan yang ada adalah mereka yang berdarah Indo-Belanda. But that's okay, intinya semua sekarang bersatu membela merah putih, jadi nggak perlu dibeda-bedakan lagi. Lebih lanjut, Kapten Vietnam di ajang Piala Asia 2023 yang lalu, Do Hung Dung, secara terbuka mulai melakukan cywar dengan menilai jika Indonesia hanya mengandalkan kekuatan fisik dan menyebut timnas Indonesia tidak terkoordinasi sebagai tim. Saya rasa tim Indonesia berusaha mengarahkan tim Vietnam ke gaya bermain yang lebih berorientasi pada kekuatan, lebih mengandalkan fisik, karena mereka punya cukup banyak pemain naturalisasi dari Eropa. Tentu saja, gaya permainan ini sangat melelahkan. Namun sebaliknya, mereka hanya mempunyai sedikit waktu untuk berlatih dan bertanding satu sama lain. Sehingga sebenarnya mereka bukanlah tim yang terkoordinasi dengan baik atau memiliki gaya bermain yang jelas. Yap, intinya segala cara dilakukan Vietnam untuk bisa membuat situasi ini jadi panas. Mulai dari kelakuan para wartawan mereka atau staf mereka, sampai komentar-komentar yang mereka buat. Termasuk si Do Duiman tuh, yang ngatain Indonesia mirip timnas Belanda. Pas mau berangkat ujung-ujungnya minta dicoret dengan alasan gak fit. Ada.
Ya, apapun itu, yang terpenting adalah sekarang ini para pemain timnas masing-masing saling menjaga suasana positif satu sama lain. Dan khusus buat Tom, Nathan, Ragnar, hingga JSS, tampak seperti ada kebahagiaan tersendiri buat mereka akhirnya bisa bergabung dengan timnas Indonesia. Sangat bagus, saya tidak bisa menjelaskan karena semuanya terjadi dengan sangat cepat. Kami telah berusaha melewati proses ini sejak lama, tapi sekarang semua terasa begitu cepat hingga saya sudah bertemu rekan-rekan dan ikut latihan. Saya berharap bisa bermain dan menjalani debut nanti. Intinya, saya sangat excited, kata JSS dilansir dari Okezone. Ya, pada intinya laga Indonesia versus Vietnam sendiri diprediksi akan jadi laga yang panas. Dan itu sudah pasti, meskipun di satu sisi ini belum tentu akan berlangsung mudah bagi tim Garuda, akan tetapi bermodal kemenangan timnas di pertemuan terakhir di ajang Piala Asia, plus datangnya pemain anyar seperti Tom Haye, Ragnar, Nathan, hingga Jay, membuat peluang menang itu masih terbuka, kendati pemain seperti Jordi Amat, Elkan Bagot, Shane Patinama, dan Yance Sayuri harus absen karena cedera. Dan oh ya, menurut laporan yang ada, kalau tiket pertandingan di GBK udah sold out. Gokil sih. Tentu saja, siap-siap aja. Kita akan disuguhkan atmosfer luar biasa yang dihasilkan para supporter timnas Indonesia, terutama saat lagu Indonesia Raya berkumandang. Wah, fix merinding nih pasti. Yap, sekali lagi semoga saja hasil terbaik bisa diraih timnas Indonesia baik di laga kandang maupun tandang, dan semoga saja dalam beberapa bulan ke depan Indonesia bisa mendapatkan lagi pemain diaspora baru yang berkualitas, khususnya di pos penyerangan dan kiper. Dan nama Ole Romeni serta Martin Pos adalah prioritas. Untuk itu semoga berhasil Garudaku, saatnya Indonesia membuktikan jika kita bisa naik level di kancah Asia. Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.